Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah At-Takatsur, atau di dalam tafsir lain itu dikatakan surah Al-Hakum, Al-Hakumut Takatsur ya. Surah Takatsur atau surah Al-Hakum, atau satu lagi surah Al-Maqbarah. Maqbarah itu kuburan artinya, kubu. Takatsur itu berasal dari kata katsir. Katsir itu banyak. Artinya seorang itu dia terus mengumpulkan hartanya sehingga lupa ibadah. Jadi takatsur itu kalau dihubungkan inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu kan banyak juga, diberikan nikmat oleh Allah yang banyak. Kautsar itu berasal dari kata katsir, kemudian menjadi kautsar. Kautsar itu artinya apa? Lebih banyak lagi. Ini surah ini diturunkan di Mekah. Jadi tidak ada ikhtilaf para ulama tafsir, tidak ada yang mengatakan surah ini di Madinah. Karena menurut Ibnu Abbas, surat ini diturunkan kepada seseorang yang namanya Huyain bin Quraisy. Huyain bin Quraisy, kalau kita dengar saja namanya Quraisy itu berarti keturunan Quraisy. Huyain bin Quraisy, beliau ini membanggakan keturunannya dan membanggakan hartanya. Ibadah tanahnya ya. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Jadi kita lanjut ayat ayat surah At-Takatsur ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum itu adalah dua kalimatnya. Alha sama kum. Alha ini berasal dari kalimat lahwun. Lahwun itu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu la'ibun. La'ibun itu main-main saja. Dajak kena, dajak gede. Setelah pulangnya kamu meninggal ni apa? Taduk kena, taduk gede. Ini la'ibun namanya, main-main ya. Tak main kena, tak main gede. Ya, cuma tergantung main-mainnya bagaimana. Nak main-main dalam bentuk ibadah, nak main-main dalam bentuk jauh dari Allah. Nah, dua model. Angkanya hudai memang la'ibun. Walahwun, lahwun ini artinya lalai ya, lalai. Makanya ditambah a di depan, alhaakum, kamu dibuat lalai. Ya. Jadi kalau lahwun itu lalai, kalau alha itu dibuat lalai. Contoh dibuat lalai, kita ingin melalaikan anak kecil yang terus menangis. Jadi supaya dia tidak menangis, tajuk mainan Pak namanya. Maka dia berhenti menangis gara-gara apa? Ada mainan tadi Pak. Dia sudah dibuat lalai oleh mainan tadi Pak. Ya, sibuk dengan mainan itu dia. Ya. Jadi ketika mainan ini rusak, baru dia nangis lagi Pak. Ya, baru dia nangis lagi. Manusia begitu juga. Ketika tidak ada apa-apa, ya berdoa Pak. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalalai Pak. Ibadah kedua. Lalai terus dengan hartanya. Ketika mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit atau apa saja, baru teringat dia, baru imolah, oh ya Allah, ni ibadah golong tapi golong. Ya. Jadi ini namanya alhaakum at-takatsur. Ini kalau di sini dalam tafsir ini syagalakum an ta'atillah. Jadi kamu itu dengan mengumpulkan harta itu menyibukkan diri itu sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa kepada Allah. Jadi makanya tidak kita pungkiri juga, ketika sebagian orang itu berangkat salat subuh berjamaah, sebagian orang itu sibuk dengan ya pergi kedai rumah, sibuk dengan kiosnya, sibuk dengan
jualannya. Ya, jadi ada yang sibuk dengan jualannya, salat tak dipikirkan, ada yang sibuk dengan ibadah. Ya. Jadi makanya ini masuk ke dalam al-hakum at-takatsur. Tapi kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Arabi, apa kata Ibnu Arabi? At-takatsur itu apa? Al-ladzat al-hissiyah wal khayaliyah al-faniyah, kata beliau. Itu kehidupan apa? Ladzat itu kenikmatan. Kenikmatan hissiyah. Hissiyah itu itulah nikmat tubuhnya, Pak. Dajak goe semangat tubuhnya, Pak. Angkanya han. Jadi adanya apa namanya? Takatsur itu itulah itu. Jadi ada nikmat al-ladzat hissiyah. Mangatnya mangaji, dajak badotonyo mata katakit, katanya kapulih mata rumah, itulah lazat hissiyah namanya. Wal khayaliyah. Khayaliyah itu penuh ilusi-ilusi, Pak. Ya, nikmat diberikan oleh Allah. Untuk umat untuk ternyolon akan pudongnya nikmat, Pak. Nyo kalepeng, saya buat ini, saya buat ni, khayal, penuh dengan khayal saja, Pak. Al-faniyah. Faniyah itu apa? Nanti akan hilang dan habis. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, mali. Ya Rasulullah, harta saya. Kagak ada harta kayaknya, Pak. Kagak ada peng. Jadi ketika hilang duit, dia datang ke Rasulullah. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta saya sudah hilang. Apa kata Rasulullah? Wahai pemuda, itu yang kamu makan itu, ya, kamu makan makanan habis, hanale makanan, ya diterangkan oleh Rasulullah. Makanan yang kamu makan itu tidak ada lagi, habis, jadi kotoran. Pakaian yang kamu pakai itu, labista yang kamu pakai itu jadi usang, kata Rasulullah. Tetapi yang tidak pernah hilang, kata Rasulullah, kamu ambil hartamu wa tasaddaqta, kamu sedekahkan hartamu, kata Rasulullah, hartamu tidak pernah hilang, bukan seperti ini. Ini sedikit-sedikit sudah hilang lagi. Kamu kira-kira harta kagak ada lempeng. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi, apa kata beliau? Ayat ini ditafsirkan secara makna terbalik. Ya. Bagaimana makna terbalik? Ayat ini kan al-hakum at-takatsur. Kamu sudah dibuat lalai dengan hartamu, dengan jabatanmu. Artinya dulu sebelum ada jabatan, ibadah hebat dah, ayu dah ibadah. Ketika lelaki ada jabatan, kedua ibadahnya. Dulu sebelum ada harta, ibadahnya luar biasa, semisal labah. Tapi ketika ada harta, beliau itu disibukkan dengan hartanya. Maka ini namanya disibukkan, bukan menyibukkan, tapi disibukkan. Kalau menyibukkan, katanya sibuk ini, tapi ini disibukkan oleh harta. Harta yang mengatur kita. Kan katanya udah atur harta. Seperti kita punya HP, kan katanya atur oleh HP, Pak. HP yang atur katanya, Pak. Diatur HP, oleh HP itu, Pak. Kehidupan kita diatur oleh HP itu, bukan kita yang atur dia. Makanya Imam At-Tantawi, beliau memahami ayat ini secara makna terbalik. Nah, ini aneh aneh juga beliau ini, Pak. Karena tidak ada penafsir lain yang seperti beliau. Apa kata beliau? Ayat ini al-haddu ala amalin as-salih. Ayat ini menyuruh kita untuk beramal saleh. Ya, untuk beramal saleh. Jadi artinya kita harus yakin al-yaqinu bi annal maut haqqun. Kita harus yakin, kata Syekh Tantawi, kematian itu pasti ada. Kumpul terus harta, tidak ada masalah, tapi mati rondunya, yakin ya, Pak. Ya, kemudian kumpul terus harta, kumpul terus jabatan, tidak ada masalah. Annal ba'tsu haqqun. Kebangkitan itu akan ada nanti, kata Imam At-Tantawi. Ya. Jadi artinya kamu sekarang siap-siap diri kamu. Al-haddu ala amalin salih. Artinya ayat ini memberikan motivasi kepada kita, walaupun ayat ini bentuknya negatif, tapi memberikan motivasi kepada kita untuk beramal saleh. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian lain lagi dengan Imam Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Syagalakum hubbud dunya anil akhirah. Jadi kalian ini dengan cinta dunia ini sudah membuat kalian lalai daripada akhirat, karena terlalu cinta sama dunia. Jadi waktu cinta ke dunia, cinta ke harta, hanya cinta ni ke akhirat kedua. Kapan dia teringat lagi? Ketika hatta ja'akumul maut. Ya. Jadi ketika datang kematian nanti, baru dia teringat kembali, Pak. Baru teringat kembali. Dia sayang sekali pada hartanya. Yang ban belum motor baru, ilap lebih,
Yang pemano ti Eropa juga roh nak mano ya. Roh nak mano motor ko roh mano. Mobil yang 4 kali sehari mandi Pak. Dimandiin dilap lagi. Tengah malam cenguk dia nak gadah motor lu, cenguk lah Pak. Begitu sayangnya dia kepada mobilnya. Ketika hujan lebat, daripada mobil basah lebih baik saya yang basah. Kan pahalanya pada Allah Pak. Nya artinya sudah apa namanya? Dia sudah cinta sekali kepada hartanya. Nya mekreh bacuit tanya aja Pak anu Pak. Nya sokreh dalonnya. Ka pahalon. Ka karulang. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini Al-Hakumut Takatsur, ini versi Imam Ibnu Katsir. Jadi kata beliau, seorang itu sudah kelewat cinta dunia sehingga akhirat sudah lupa. Katua akhirat. Dia lupa kalau nikmat yang berikan selama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Katua kan. Ini kalau tutup kedai bagaimana ni? Laba dari mana nanti ni? Rezeki saya dari mana? Dia tak fikir rezeki yang berikan itu Allah. Dia teringat dia rezeki itu yang berikan adalah langganan dia. Dia tidak tahu kalau langganan ini semua dia ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala, apih menurut kita hanya meminta pulima. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi ya kita Nabi. Alif lam di sini itu namanya lil ahdi kata beliau. Kata ini dalam tafsir ini lil ahdi. Arti lil ahdi apa? Manusia itu tahu. Manusia itu tahu. Kalau mengumpulkan harta itu, dia tahu itu melalaikan, dia tahu. Tapi enggak puput lagi kan? Enggak puput lagi, kumpul harta. Seperti kata Imam Al-Ghazali begini. Bodoh sekali lah manusia itu kata beliau. Bagaimana bodohnya? Dia kumpulkan harta. Setelah harta terkumpul semua, dia tinggalkan harta itu. Kan bodoh nanti, Pak. Ini sama lagi orang kemawi Pak. Orang tangkap ikan. Sudah ikannya sudah banyak, diambil ikannya dibuang. Orang yang kejar dunia begitu juga. Setelah dia kumpul harta. Saya banyak saham, banyak ini. Ya seperti berapa hari yang lalu itu orang yang terkaya di dunia akan meninggal, Pak. Meninggalkan harta berapa ratusan, ribuan triliun itu Pak. Kan artinya dia buang hartanya Pak. Setelah dia kumpulkan harta, hartanya dia tinggalkan begitu saja. Ini orang bodoh namanya kata Imam Ghazali Pak. Kalau dia mau jadi orang pintar, itu harta yang dia kumpul coba masukkan ke dalam kubur. Coba masukkan. Ya, artinya apa? Hartanya tidak bisa menolong dia dan hartanya tidak bisa masuk ke dalam kubur. Ini orang bodoh namanya kata Imam Ghazali. Maka orang pintar itu kata beliau, orang yang memikirkan hidup setelah mati. Ini bekal saya apa nanti akan saya bawa ini. Ya, bekal saya apa saya bawa. Ini orang pintar namanya. Jadi bukan orang pergi saja bekal tak ada apa-apa tak ada. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Hatta ini lil ghayah namanya. Lil ghayah. Ini seperti dalam ambil wudu kan? Ya, ambil wudu dari sini sampai kemari. Ini ghayah namanya. Makanya Imam Asy-Syafi'i karena beliau itu ihtiyat. Ihtiyat artinya beliau hati-hati, maka lebihkan sedikit. Ya, nih. Tapi maknanya lil ghayah sudah sampai kemari. Ini hatta di sini. Artinya apa? Seorang itu dia tidak sibuk lagi hatta zurtumul maqabir sehingga dia masuk ke dalam kubur. Maka ini ada tiga tafsiran juga tentang hatta zurtumul maqabir. Tafsiran yang pertama, muttum wa dafantum. Jadi kamu itu tidak mengumpulkan harta lagi, tidak sibuk dengan dunia lagi. Kapan itu? Muttum, ketika kalian mati dan kalian dimasukkan ke dalam kubur. Nya nampak fikir lewat. Jadi harta-harta ifaraid lego mendum. Ya, harta ifaraid lego. Harta yang kita kumpulkan selama ini 20 tahun, 30 tahun itu difaraid oleh orang lain. Ya, bahkan orang itu yang lampajan meninggal abunya ile. Itu yang macam meninggal ya. Ini saya butuh ini paja meninggal ya boleh. Paja meninggalnya oleh paja meninggalnya enggak yang perlu harta kan. Lain nak perlu kan. Dia butuh harta saja ini betul. Lain tak butuh dia. Ada apa namanya? Ada teman saya, beliau kerja di sebuah panti asuhan, Pak. Dia titip urun puha dia titip, Pak. Ya. Mungkin tak salah juga anak ini, Pak. Mungkin karena dia waktu kecil mungkin dititip juga sama ayahnya, sama ibunya. Jadi hati-hati kita. Kalau kita jauh dari anak, galak ada titik-titik anak, ni pegah dia anak. Kalau ayah tu, untuk hotel raya lu titip je anak. Macam-macam tu anak. Lu titip je tu. Ya. Jadi dia titip anaknya dulu, dia titip apa? Supaya nak ganggu orang tuanya, Pak. Nyono, ayah kerja aje no. Cok. Orang penitipan nelpon lagi, Pak. Hai, Pak, sudah bisa ambil lah jam 2. Tambah lagi, lanjut lah. Untuk tepuk tu. Nya hotel raya ni yang dia. Nya dia titip dia ni, Pak. Ya.
Jadi teman saya itu cerita, dia menitipkan orang tuanya yang sudah umurnya kira-kira 60-70 tahun, Pak. Kan anak Tuhan, Pak. Jadi alasannya apa? Supaya tidak mengganggu anaknya bekerja. Tidak mengganggu anaknya bekerja. Habis ditip hantai jajak ni kalian, Pak. Hantai jajak ni kalian, Pak. Anaknya tahu kalau ibunya ada duit 10 juta. Nya yang pereh ni, Pak. Pajak mati ya. Mak aja pajak meninggal. Setiap berapa bulan ditelepon. Maklum kan meninggal. Nya ni Pak. Maklum kan meninggal? Dijawab oleh panti jompo itu belum. Oh, kaji bang lagi ni. Rupanya pintar juga ibunya. Jadi ibunya katanya sebelum meninggal, napeng dalam tangan 10 juta. Ini tolong duit ini ketika saya meninggal jangan kasih untuk anak saya. Kalau nanti saya meninggal, tolong duit ini kasih kepada anak-anak yatim, kasih untuk anak yatim. Nya. Rupanya pas meninggal itu duitnya dikasih mana yatim. Ditelepon lagi mana anaknya, ditelepon. Assalamualaikum, kamu meninggal maklum? Kamu meninggal cukup tenangnya. Dia langsung datang ke situ, apa yang dia tanya? Bukan tempat dikubur orang tuanya, tidak. Harta ibu saya mana? Ya, mana harta ibu saya? Ipegah liur pada jempuh nale, pesan mak, pengnya harus bagi-bagi untuk anak yatim. Langsung dia pulang. Ya Allah, nyemper lepengnya. Ini artinya apa? Sehebat apapun kita, itu duit sebanyak apapun duit kita, itu akan difaraid oleh orang lain, difaraid oleh orang lain. Saya juga pernah kita cerita di sini, kita sharing di sini. Kalau kita punya rumah besar sekali, Pak, ubirnya rumahnya, Pak. Rumah itu rumah kita, semua punya kita, tidak ada urusan anak. Kita pesan sama anak kita, nak, kalau ayah meninggal, nak, tolong kuburkan ayah di ruang tamu, nak ya. Ibu kalian ini macam-macam ya. Padahal enggak ada urusan anak itu, Pak. Itu rumah kita itu, Pak. Duit-duit kita semua punya kita. Tapi anak tidak rela kalau kita dikuburkan di rumah itu. Tidak rela dia. Rumah itu harganya miliaran, duit kita, Pak. Kan punya hak kita. Atau kita minta pada anak begini, nak, ini kamar kan ada 8 kamar, ayah minta 1 kamar saja, jadikan kuburan ayah. Oh, macam-macam ya. Macam-macam dong. Apa urusan anak? Kita baru beli mobil baru, Pak. Beli mobil baru, miliaran kita beli mobil, Pak. Kita bilang sama anak, nak, kalau ayah meninggal, tolong antarkan ayah ke kuburan dengan mobil ini ya. Oh, macam-macam ya. Macam-macam. Ibu kalian ni terus, hai, luput orang mentang, itu hijau ni harta ni. Oh, kaji ya, je. Cuma orang pajak meninggal ya ni. Orang macam meninggal. Ya, nyawa dia meninggal ya dia. Waktu meninggal nanti mana ada dengan mobil yang baru ini, Pak. Langsung telepon ambulan gratis lah, Pak. Hai, cok ya lu dia gini. Pak. Artinya harta tidak bisa sedikit pun menolong kita. Ya, inilah al-hakum at-takasur. Hatta zurtumul maqabir. Ini tafsiran pertama, hatta zurtumul maqabir. Tafsiran yang kedua, Zahabtum litaftakhiru bil ghairi. Ya, jadi tafsiran yang kedua, hatta zurtumul maqabir, kamu itu bangga dengan hartamu, hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai kamu datang ke kuburan, kamu kasih nampak sama orang lain. Coba perhatikan, ayah saya dulu hebat sekali. Ya, Pak. Hanya aja kubat ya, Pak. Artinya dia datang ke kuburan, dia membanggakan lagi orang yang dikubur ini, Pak. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulu, Pak. Orang Quraisy dulu, kalau ditanya kamu keturunan siapa? Hana turi Yahlun. Yahlun nih yang kamu meninggal. Iya, gaknya hebat. Gaknya benar hebat loh, Pak. Coba lihat ayah saya, coba lihat keturunan saya, coba lihat kakek-kakek saya. Ya. Ini makna hatta zurtumul maqabir. Makanya hatta di sini itu ditafsirkan sebagai sampai-sampai dia datang ke kuburan, dia banggakan lagi orang yang di dalam kubur yang sudah mati, yang mati, Pak. Ya. 2. Yang ketiga, zurtum apa ini? Zurtum al-kubra. Kamu itu mengunjungi kuburan. Jadi artinya mengunjungi kuburan begini. Kamu itu akan insaf apabila kamu banyak mengunjungi kuburan. Ziarah kubur. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk ziarah kubur. Ziarah kubur. Jadi sudah sibuk dengan aktivitas dunia, paling enggak katanya tajaklah bak kubur mak, kubur ya atau kubur so, supaya apa? Je pelajaran. Waktu tajak kena Umayyah don Hanali, don Hanali. Ini pelajaran, Pak. Ya, ini tafsiran yang ketiga. Makanya kita datang ke kuburan itu disuruh ucap salam, ucap salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyanyian beda fikir kita Yohana dengar apa? Dengar awak kubur, Pak. Mereka mendengar. Maka dalam hadis dikatakan mereka mendengar tetapi lam yaruddu. Mereka tidak bisa menjawab. Kalau bisa menjawab mungkin Hanali
lewat daerah kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi oleh hai dia. Apa lo pak? Ya nak tahu ya lewat kubur pak. Tak ada lagi yang pergi ke kuburan. Datanya bekah nak ajak daerah kubur. Lunjuk salam jauh salam. Ya. Jadi makanya dalam hadis itu mereka mendengar dan mereka mengetahui makan pro anak ulun itu. Dia tahu pak itu anaknya. Dia tahu itu saudaranya. Makanya kalau anak tak pernah pergi ke kuburan, pegang dulu cium bibik nilun. Karena dia tahu dia. Ketika salam dia tahu, ketika kita baca doa dia tahu katu nilun nego, kaji nilun nego, kai berdoa nilun nego. Ya, karena ketika meninggalkan anak yang saleh termasuk yang terus mengalir, ya, ini yang saleh. Maka baik dalam keurun lain hai dengku nilun doa cilun. Kepul dengku kedro na ada mana pak? Ya dia ada yang doa pak. Ya. Mak katanya doa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran ketiga. Sekarang kita masuk ayat selanjutnya. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Diulang-ulang 2 kali. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ini apa ini pengulangan ini? Jadi kalla ini maknanya lizajar. Lirrada namanya. Lizajar, makna lizajar apa? Itu yang kamu kumpulkan harta itu, menurut kamu harta itu bisa menolongmu, itu tidak benar kata Allah. Ini makna kalla di sini. Tapi ada juga nanti kalla itu maknanya bukan lizajar, tidak. Jadi makna kalla di ayat apapun dia kecuali nanti surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha, itu bukan lizajar itu. Tapi litahqiq. Artinya apa? Benar-benar manusia ini ingkar kepada Allah. Ya, ini maknanya benar-benar. Tapi di sini kalla di sini bukan benar-benar, artinya apa? Kalla lizajar. Artinya apa? Untuk menafikan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya manusia alhaakumut takatsur. Kalian sudah dibuat lalai dengan harta, dibuat lalai dengan jabatan. Sang-sang harta bisa menolong kalian, sang-sang jabatan bisa menolong kalian. Tak bisa kata Allah. Ya tak bisa. Makanya nanti di dalam Al-Quran itu ada azabun alim, azabun azim, azabun syadid, azabun muhin. Apa lagi? Ada berapa buah? Ada 5. Salah satunya adalah azabun muhin. Muhin dalam Al-Quran juga. Azabun muhin. Azab apa itu? Seorang pimpinan diazab di depan bawahannya nanti. Itu azabun muhin namanya. Ya. Jadi makanya hati-hati jadi pimpinan. Pimpinan yang berbuat kesalahan dia akan diazab di depan rakyatnya. Ini namanya azabun muhin. Maka perhatikanlah di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan azabun muhin, seorang itu akan diazab di depan rakyatnya. Maka rakyat ikan dulu cok tu. Awan dijih kamu cok tu tuan. Ini azabun muhin namanya. Nanti beda lagi azabun syadid. Azabun syadid, azabun qawiyun daim. Jadi yang dimaksud azabun syadid, azab yang kuat dan dia itu tidak pernah turun azabnya Pak. Ya, ini azabun daim terus menerus. Ya. Nanti ada lagi azabun syadid. Syadid itu begini. Dia itu bila hudud tanpa batas. Kalau nanti azabnya 20%, naik terus 30%, 100%, 200%, naik terus, dia tak pernah turun ya. Ini namanya azabun syadid. Ya. Nanti ada lagi azabun alim. Alim itu identik dengan apa? Alim itu kulitnya ya Pak. Identik dengan kulit. Jadi makanya supaya orang bisa merasakan bagaimana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan azabun alim, bahitedron di bawah kiamat kata Allah. Sekarang enggak ada masalah dia. Dia nak mau salat enggak ada masalah. Dia nak mau bayar zakat enggak ada masalah, terserah saja dia. Dia ngomongin orang lain nak mau mendengar perintah saya enggak ada masalah kata Allah. Saya berikan nanti azabun alim, itu pedro yang kata Allah Subhanahu wa taala. Maka alim itu identik dengan hissiyun mahsusat, artinya dengan kulit yang nampak di tubuh ini Pak. Ya, ini azabun alim. Ya, sekarang kita lihat versi tafsir Ibnu Katsir ini. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ada 2 ini Pak. Ibnu Katsir mengatakan kalla sawfa ta'lamun yang pertama untuk orang kafir. Summa kalla sawfa ta'lamun yang kedua untuk orang mukmin. Ya. Jadi artinya apa? Allah bukan menggertak orang kafir saja, orang-orang mukmin digertak oleh Allah. Kalau kalian orang kafir, kalian tak tahu diri juga, kalian akan tahu diri nanti. Kalian akan tahu diri nanti kata Allah Subhanahu wa taala. Ini versi tafsir Imam Ibnu Katsir. Tafsir Jalalain lain lagi beliau. Beliau sama seperti tafsir Sawi. Kalla sawfa ta'lamun. Nanti kamu ketika sakaratul maut kamu baru tahu diri kata Allah. Baru kamu tahu diri. Ya.
Makanya orang sakaratul maut itu pandangannya sudah enggak jelas lagi, Pak. Hanya jelas nih pandangan, Pak. Kadang-kadang ya hawa gerawai. Waktu terus tanya kalau nanya tapi kosong pandangannya. Dia sudah akan mulai, Pak. Ya. Makanya ketika itu kamu baru tahu diri kamu, oh hana gunalinya, hana guna hana ijak ya kunjung belum benar. Anaknya sendiri nak datang situ. Dulu dia ngomong anaknya hebat sekali. Dulu dia ngomong anak saya hebat sekali. Ya nih, Pak. Umurnya apa bah mepeng le ni apa? Ikut ini ikut itu supaya engkau jadi pimpinan jadi ini nak ya. Ketika dia sakit sakrat, anaknya tak pernah mengunjungi dia, Pak. Apa juga hebat sekali anaknya, Pak. Apa juga hebat sekali anaknya. Ketika itu dia baru tahu diri, Pak. Baru hidup kerawat. Ya. Ini karena sawfa ta'lamun yang pertama, innan nazak. Baru dia terbayang semua, ya Allah, lun kalun juga maafi, ya Allah. Jadi makanya orang mau meninggal itu kan pandangannya kosong. Dia teringat masa lalu itu, Pak. Teringat masa lalu dia. Bagaimana ibadah saya, ya Allah? Cuma haji kene je, haji kene. Kadang-kadang sampai di mata kita. Waktu kata yang kufur mana dia boleh dengan. Dia seperti sudah berada di alam lain, ya. Apalagi ketika dicabut nyawanya. Kenapa ketika dicabut nyawanya? Disitulah kata Rasulullah SAW, seseorang itu tahu aina masirahu ilan nar atau ilal jannah. Seorang itu tahu dia ke surga atau ke neraka. Kenapa dia tahu? Ya, orang sakaratul maut itu dia tahu nih, Pak. Ini jalannya kemana dia tahu, Pak. Kenapa? Ketika dia akan jatah dia masuk ke dalam neraka, itu malaikat mencaci maki dia, Pak. Wailak, waihak, kata malaikat. Maka dia langsung tahu kapalonya. Malaikat itu nak lu ni. Kajelah ni kan penghuni surga lu ni. Ya, Pak. Kemudian Allah juga melaknat dia, Pak. Allah juga melaknat dia. Binatang melaknat dia, Pak. Ya. Manusia juga melaknat dia. Kita yang kau meninggal di pelan bangki ini. Yang gara-gara kayaknya habis karu kampungnya. Bang meninggal ini. Oh, si pelan meninggal, babagah meninggal ini. Biar saja meninggal dia. Ya, ni, Pak. Artinya dia dilaknat, bukan manusia saja melaknat dia. Malaikat melaknat dia, makhluk melaknat dia, Allah juga melaknat dia. Maka ketika itu dia tahu, Pak, kalau nyonya laknat itu nak hana lain. Paling dia mau surga ruminan, Pak. Paling enggak itu di dalam neraka baru dia mau dalam surga. Jadi makanya di dalam sebuah hadis itu ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Pak. Seorang yang sudah gosong dibakar dalam neraka, ini kita akan melihat bagaimana proses di ketika Allah menyuruh malaikat untuk memandikan seseorang itu di kolam surga. Jadi rupanya ketika dimandikan di kolam surga, yang butuh lahmuhu, dagingnya tumbuh kembali. Ya, nih, tumbuh kembali dagingnya ketika dimandikan. Wa yang butuh sya'ruhu, rambutnya tumbuh kembali. Artinya apa? Dia nak apa-apa lagi, Pak. Kabeh belum, Pak. Tapi ketika dimandikan, tumbuh kembali kulitnya, tumbuh kembali dagingnya, wa sya'ruhu, rambutnya tumbuh kembali. Setelah itu baru dihadapkan ke depan Allah, baru dimasukkan kembali ke dalam surga yang sebelumnya dia dibakar dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama ini, Pak, dalam tafsir Jalalain. Tsumma kalla sayalamun. Ya, jadi yang kedua itu apa? Ketika kamu dibangkitkan di padang mahsyar baru kamu tahu diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kalla sawfa ta'lamun, ketika sakratul maut kamu tahu kalau hartamu itu tidak bisa menolongmu, anakmu tidak bisa menolongmu kecuali anak yang saleh ini. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Yang kedua ketika dibangkitkan di padang mahsyar kamu baru tahu kalau hartamu tidak bisa menolongmu, jabatanmu tidak bisa menolongmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang itu ketika di depan Allah apa kata dia? Halaka anni sultaniyah. Ma'aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Habis semua, ya Allah, harta saya habis, penglun habis mendum, ya Allah. Jabatan lun habis mendum, ya Allah. Ya, Pak. Halaka anni sultaniyah. Hujah saya sudah habis semua, ya Allah. Jadi makanya orang yang masuk dalam neraka itu kan ada dua model. Ya, Pak, dua model ya, Pak. Ini ada di dalam tafsir Asy-Syaukani. Apa kata beliau? Model yang pertama, ya, kalau orang itu tidak membantah lagi, hana bantah lagi, Pak. Tidak bantah lagi. Dia tidak membantah lagi. Kakelah necok je lu pasal dalam neraka ya Allah. Sudah jelas saya, ya Allah. Ya, Pak. Ini orang ini akan diambil oleh api neraka, fatakhtafuhum an-naru kama takhtufu at-tayru al-habbu. Jadi neraka akan langsung mengambil dia dari padang mahsyar sebagaimana seekor burung mematuk biji-bijian. Patuk biji-bijian. Ini orang yang pertama. Jadi seperti seorang itu sebelum dibagi rapor, anda perlu dibagi rapor ke ibu. Kajalah lu hana ikhlas. Kajalah hana perlu dibagi ni, hana perlu umumkan ni. Nya ni, Pak. Yang kedua, ini orang protes, Pak. Protesnya, Pak. Kalau enggak protes. Protesnya bagaimana?
ketika dia lihat rapornya, saya kok 6, saya kok merah ini, nak mau terima saya, protes Pak. Ya, nyopinya ikut depan ya Allah Pak. Maka ketika diluruskan oleh Allah, inilah yang lama sekali ini, orang ini. Maka dia lama sekali, nanti ada apa namanya, dihisab lagi, mizan lagi Pak, banyak sekali dia. Kenapa? Dia nak terima itu. Saya tidak pernah buat ini ya Allah, padahal dia buat. Dia protes depan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meluruskan ini, maka dibutuhkan, maka Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'arij, khamsina alfasanah. Satu hari di sana itu 50.000 tahun namanya. 50.000 tahun. Maka ketika dalam satu hari itu seorang tidak mengakui dosa, dia ditambah satu hari lagi. Nyodon tambah loh. Tak mengakui juga dia. Saya tidak buat. Karena kalau orang itu kan sudah takut sekali Pak, kayo tak. Maka dia beralasan macam-macam. Maka ketika dia jumpa, maka kenapa ketika itu seorang lari dari saudaranya supaya apa itu nyok ada Pak. Yang timbulannya yang pegat lu berdosa ya Allah. Yang gara-gara dia lewat kai itu nyok ada. Jadi makanya seorang itu lari dari saudaranya. Kalau rumah timbulan, pelung leh. Rumah timbulan, pelung leh. Ketika seorang ayah melihat anaknya, pelung leh Pak. Supaya apa? Jangan ditunjuk oleh anaknya ketika di padang mahsyar. Ya Allah, orang tua saya, gara-gara orang tua saya enggak salat ya kapal Pak. Urunci sedang uruhnya kayak tunjuk lah Pak. Karena di sana nak mengenal Pak, mana orang tua mana hane itu relay ini Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi Pak. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Kita kan sudah pernah membagi Pak. Yakin itu ada 3. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin, Al-Quran mengajarkan kita ilmu yakin, sesuatu hal yang belum kita lihat tapi diajarkan dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana kita supaya yakin hari kebangkitan. Kita belum melihat lagi hari kebangkitan, kita belum meninggal lagi. Al-Quran mengajarkan kita untuk yakin kepada surga, untuk yakin kepada neraka. Ini ilmu yakin namanya. Al-Quran mengajarkan kita untuk yakin cerita masa-masa lalu. Ini ilmu yakin namanya. Jadi makanya lau ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, ini kita bagusnya kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari kalau seperti ini, Pak. Ya, kalau seperti ini kita merujuk tafsir At-Tabari. Karena penafsir lain itu beliau ngambang. Kalau tafsir At-Tabari, kalau kamu tahu dari dulu, kata ini Pak Imam At-Tabari, kamu tahu dari dulu kalau surga itu ada, neraka itu ada, melalui Al-Quran kamu akan patuh dan taat kepada Allah. Ya, Pak. Tapi sayangnya kamu tidak yakin pada Al-Quran. Ya, masalahnya Pak. Ya, ini dalam tafsir At-Tabari. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu itu tahu dari dulu, kamu pelajari Al-Quran, kamu yakin betul sebelum kamu melihat azab, la tarawunnal jahim. Sekarang kamu akan betul-betul kamu melihat jahim di depan matamu sendiri. Ya. Jadi artinya kalau orang yakin pada Al-Quran, dia yakin ini, dia punya ilmu yakin, Pak. Ya. Ini masalahnya dia tak yakin. Yakin kan ada 3. Ilmu yakin. Ilmu yakin artinya sesuatu belum terjadi tapi sudah diceritakan. Hai, untuk menyohanan temayang itu dalam neraka. Hana patih, mana patih? Mana patih? Nak yakin ya? Hana yakin ya? Hana patih. Hai menyohina untuk gini hana patih. Makanya sebagian orang ketika kita ajak untuk salat, hai ajak temayang ni, baik dalam neraka, bah ni. Drone tang bah dalam surga, bah dalam neraka ni. Hana yakin Pak? Hana yakin. Kita cerita tentang surga neraka. Neraka itu hai dalam neraka bina-bina hanayo. Nalom la ilom cerita lom lah. Nalom ni. Tak cerita tu tentang corona iplung ni. Hai bunuh na urung kenong ni. Oh mak belumnya kayo ni. Tak cerita tentang neraka bacut ayo. Hai neraka bina-bina nalom. Ayat padung aja cerita lom. Hanayo bacut ayat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ainul yakin. Seorang itu dia yakin ketika baru dia lihat. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia lihat, ya Allah, rupa dibundui lagi yang padang mahsyar, ya Allah. La tara fiha iwajaw wala amta. Jadi padang mahsyar itu tidak ada engkau lihat apa namanya lurus semuanya, tidak ada masuk apa namanya, tidak ada celah, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. La tara fiha iwajaw wala amta. Ini padang mahsyar. Baru dia yakin, Pak. Sebagian orang hana yakin je. Hana yakin lah. Walaupun dia sudah lihat, hana yakin lah. Ketika dibakar dalam api neraka, betul lagu hakul yakin, baru lu yakin ya Allah nya ni palong Pak. Artinya kita jangan sampai yang ketiga. Ya, jangan sampai yang ketiga. Jadi makanya Imam At-Tabari mengajarkan kita, kalau kita yakin dari pertama sekali, maka kita akan takut ini. La tarawunnal jahim. Kamu akan takut kepada neraka jahim. Kenapa? Seakan-akan dia di depan matamu. Ya. Makanya itu orang itu ketika dia akan mencuri punya orang lain, dia teringat Pak. Dalam Al-Quran disebutkan begini, yo kan Pak. Seakan-akan neraka di depan dia. Ya.
Tapi orang yang hana ilmu yaqin, dia buat terus. Pernah itu dalam neraka udik cuma 3. Setelah ini kan enggak hidup lagi, cuma 3 udik. Tapi ketika dia di padang mahsyar nanti, atau ketika dia dibakar di dalam neraka, dia mengakui dosa dia apa? Ahyaitana thnataini wa amattana thnatain. Ya Allah, Engkau hidupkan kami 2 kali, matikan kami 2 kali. Kami akui itu ya Allah. Fa'tarafna bidzunubina. Kami mengakui dosa kami ya Allah. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Jadi mana mati 2 kali, Pak? Mati 2 kali ketika di dalam rahim sebelum diberikan roh oleh Allah, mati sekali. Mati yang kedua ketika dalam kubur. Hidup yang pertama ketika hidup di dunia. Hidup yang kedua ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Ini walaupun orang kafir tidak mengakui keberadaan ini, tapi ketika dia berada dalam neraka dan di padang mahsyar, dia akui ini, Pak. Dia akui. Maka dia katakan, fa'tarafna bidzunubina. Kami akui dosa kami ya Allah. Engkau hidupkan kami 2 kali, betul. Engkau matikan kami 2 kali, betul ya Allah. Jadi makanya seorang itu ketika sudah mengakui dosanya, ketika itulah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi artinya bukan sebelum mengakui dosa, tidak. Setelah mengakui dosa, tidak ada lagi dia ribut dengan Allah, dia berdebat dengan Allah, baru dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika dalam neraka dia terima, pasrah saja. Makanya orang kafir mengatakan apa? Kami sabar ya Allah, netek dan kamu sabar. Dijauh di malaikat, nethabahan nathabat, tetap dalam neraka ada nama. Artinya apa? Mereka sudah mengakui dosanya. Berbeda dengan kita, kalau kita masuk dalam penjara, ada yang masuk penjara, itu sudah sidang setahun, naik banding lagi, ini lagi, macam-macam lagi. Peninjauan kembali. Ketika dia masuk, kita tanya, hai Pak Kiban, betul dalam perkara hana betul, lo difinah, hana betul ya. Yang jaksa hana betul ya, hakim hana betul, benda hana betul ya. Dia tetap tidak mengakui dosanya. Tidak mengakui. Makanya Allah tidak mau seperti itu. Jadi Allah maunya apa? Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, dia sudah mengakui dosa dia dulu. Semuanya diakui. Baru dimasukkan dalam neraka. Inilah yang membuat seorang itu lama di padang mahsyar. Ya. Dia tanya berkibar, nak trip. Menyohana akui dosa cukup trip. Tapi menyohana akui dosa, lagi bunuh. Lagi ticim di baju. Akui mana dosa. Langsung dia dalam neraka. Ya, jadi dia tidak mengakui dosa karena takut sekali. Neraka sudah memanggil-manggil dia. Ya. Nah. Thumma latarawunna 'ainal yaqin. Ya, nanti kamu baru lihat ketika ini takkid namanya, takkid atau taukid. Taukid itu artinya mengulang-ulang. Ini namanya di dalam bahasa tafsir takkidul lafzi. Takkidul lafzi, lafaz diulang-ulang, Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Nanti pertanyaan kenapa tidak 32 kali? Ya, bantah bohong kat denda je. Dia ada tanya, kenapa tidak 32 kali? Ya, karena yang tanya Mbak Lul beberapa tahun yang lalu tanya Mbak Lul, kenapa tidak 32 kali? Kenapa 31 kali? Ya, menyota jauh, Allah galak yang ganjil-ganjil. Bukan hanya 3 yang genap. Wasyaf'i wal watar, demi ganjil dan demi genap. Genap kan ada juga. Ya, gimana cara jauh? Ya. Rupanya kenapa 31 kali? Karena di dalam surah itu Ar-Rahman itu 31 kali pernyataan Allah Subhanahu wa taala semuanya dipungkiri oleh manusia. Diberikan ini, makanya setiap ada ayat ini ditutup fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada lagi ayat lagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Kamu tidak percaya. Wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Nanti saya berikan bidadari, saya berikan ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana? Kamu tidak percaya kepada saya, kata Allah. Dengan cara apa lagi saya kasih ini sama kamu? Diberikan pernyataan lagi lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma, Tuhan yakin sampai 31 kali. Ya, 31 kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taukid lafzi namanya. Karena lafaznya diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan salah nih, Pak. Kalau bahasa kita kan apa tuh diulang-ulang selalu? Itu kan tidak ada faedah sama sekali, diulang-ulang Pak. Ya, seperti orang ceramah, Pak. Ulang-ulang nih, Pak. Jadi artinya apa? Ada sebuah kitab, sebuah buku, itu namanya at-tikrar fil ayah al-Qur'aniyah. Pengulangan di dalam Al-Qur'an. Maksud pengulangan itu salah satunya adalah litashwik. Makna tashwik apa? Tashwik itu sayang katanya, Pak. Allah sayang kepadanya. Maka diulang selalu, Pak. Ya, ini tashwik namanya. Allah ingin memperingatkan kita jangan jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Maka diulang-ulang terus. Ya. Seperti seorang anak ingin berangkat seperti cerita kita pertemuan-pertemuan yang lalu. Dia ingin berangkat ke Mesir atau ke mana saja. Orang tuanya pesan, nak bertegah-tegah nak di nang gerogok kajut mak, kajut. Yang rumah.
Ketika di bandara pesan lagi orang tuanya, nu berdegah-degah nu hinang gerogok nu pesannya sama Pak, semua sama. Menyoanu hai di petepu, pupu pesan tak tapi ron lagi hanya di petepu kok. Ya, Pak. Padahal orang tuanya sayang pada anaknya, maka diulang-ulang. Ketika anaknya sampai dalam pesawat di WA lagi, nu berdegah-degah nu dalam WA Pak. Nang gerogok anaknya buka WA Pak. Pesan tak tapi lagi. Dia tidak tahu kalau orang tuanya mengulang-ulang itu karena cinta dan sayang kepada anaknya. Ketika sampai di bandara di Kairo sana di ini lagi, berdegah-degah, nang gerogok, ya. Jadi makanya ini bukti cinta dan sayang seorang tua kepada anaknya. Ini juga bukti cinta Allah kepada kita. Agar apa? Kita jangan sampai ke sana nanti baru mengeluh. Ya, artinya Allah mengatakan wahai hambaku, persiapnya. Makanya di dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Yamunnu alaikum apa? Allah itu maunya kita ini semuanya dapat petunjuk. Ya, wala tamunnu alayya islamakum kata Allah. Saya tidak mengambil manfaat sedikit pun dari Islam kalian, dari harta kalian, dari ini kalian, sedekah kalian. Tidak ada kata Allah. Tidak perlu saya kata Allah. Tapi saya maunya kalian itu semua dalam petunjuk, semua dalam keimanan, semua masuk ke dalam surga. Semua ibadah itu masuk saya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah mengharap sedikit pun dari kalian. Wala tamunnu alayya islamakum. Saya tidak pernah mengharap apa-apa kata Allah. Ini kita salat ini bukan ke Allah ya Pak, ke Allah. Beda pergi ke Allah ya Pak. Ya, anak mi katanya anak kita pergi ke sekolah bukan gara-gara guru, untuk diri dia sendiri. Maka ada anak-anak nanti ngomong begini, nyom jak pengure orangnya, bujira gure ya, nan jak ikula orangnya. Ini kan bodoh namanya Pak. Anak ini artinya ya pengedro ya Pak ya. Ya, ini sudah 2 hari nak masuk sekolah ni hujan, dia pengure yang bujira gure ya. Hana jera gure yang jera dro kan. Ketika ujian nanti haji tepu ya. Hana haji tepu. Karena sudah sebulan dia nak pergi sekolah. So yang jera. Hana jera gure setelah habis bulan dapat gaji. Hana jera kan. Diajarkan nak dengar dia sudah anak-anak itu nak dengar dia sudah. Ya, jadi kalau dia nak masuk kelas nak belajar, yang rugi itu bukan gurunya, dia sendiri. Kalau kita ini tidak mau beribadah, enggak ada rugi Allah sedikit pun, ada rugi, yang rugi kita. Tidak mau berinfak sedekah, yang rugi kita, ada rugi Allah bacut dan rugi. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini yang aneh sekali ini, Pak. Ya. Pada hari kiamat nanti Allah bertanya tentang nikmat untuk dipertanggungjawabkan. Ya, bukan nikmat Pak. Kenapa tidak ini saja? Yang haram-haram ditanya oleh Allah. Kenapa yang nikmat? Artinya begini. Ini harus dipahami dengan mafhum muwafaqah. Jadi nikmat saja ditanya oleh Allah, apalagi yang haram, yang halal ditanya oleh Allah, apalagi yang haram. Ya. Jadi pada suatu hari Rasulullah keluar dari rumah. Jadi Rasulullah ingin mencari sesuatu, Pak. Cari kan biasa kita dia. Katanya, "Hei Hoja, ya minta makanan le." Ya, nah, Rasulullah keluar waktu itu. Rupanya ketika Rasulullah keluar, Abu Bakar juga keluar. Ditanya oleh Rasulullah, "Kok sama-sama kamu mau ke mana Abu Bakar?" "Saya mau cari makanan ya Rasulullah. Mungkin ada makanan dijual di luar." "Oh ya, sama-sama saya." Ketika itu ketemu lagi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya, "Mau ke mana Umar?" "Mau cari makanan." "Oh, sama-sama kita." Rupanya ketika itu didengar oleh Abu Haisyam. Abu Haisyam, beliau walaupun tak punya apa-apa, orang suka dermawan beliau, orang suka suka berinfak sedekah. "Ya Rasulullah, singgah dulu di rumah saya. Alhamdulillah sudah ini kalian sudah bertiga, sudah datang kemari. Saya punya seekor kambing." Ya, ini kambing ini khusus saya berikan kepada kalian bertiga. Ya, cukup senang Abu Bakar. Oh, bantah pegah makanan, katu makanan. Kan nikmatnya enggak. Abu Bakar juga demikian. Kita sedang ngomong-ngomong makanan, tiba-tiba sudah ada yang pertama. Seperti kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba yang pegang, "Hai, ini mejanya kali lebayu." Kan tendangan luar biasa, Pak. Kapeng pihana damai. Kan nikmat luar biasa. Abu Bakar juga demikian. Ini nikmat luar biasa. Sambilan mereka tunggu kambing itu dimasak, maka susu kambing itu diberikan dulu pada Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah dan Umar bin Khattab. Mereka minum kuhuma. Oh cukup tenang orangnya. Gratis lah Abu Bakar. Setelah itu disuguhkan kambing tadi. Ketika mereka habis makan kambing itu, Abu Bakar dan Umar senang sekali. Apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ini yang barusan kalian makan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo kan nikmatnya, nyo kan haramnya, nyo halunya kata Allah. Ini kan halal. Yang halal ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang haram, nepaju ada gok, netalimi gok. Ya,
Terkejut Abu Bakar. Sehingga dia pikir, Abu Bakar pikir yang ditanya itu cuma yang haram-haram saja, yang halal tak. Ditanya yang halal tak. Nyo ni pajonyo nya ba. Puna baca bismillah, Umar kedua nya belum. Puna aja ya pandai ya. Tipulan dari mana ya? Mungkin itu mencu yang ni mana. Umar hana lundepu ya Allah. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang halal saya ditanya, apalagi yang haram. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir ini, tafsir Sawi, apa kata beliau? Minas sihah. Jadi kesehatan, ini kesehatan ditanya oleh Allah. Apakah hana ibadah dah? Padahal tubuh sehat-sehat. Umma hana wate Allahnya. Wah hana wate. Goes pakai hana wate. Nyamba. Goes hana wate ya, Pak. Nya wate pakai hai tajak masjid. Manyo sangki yang sakit dah tang. Nyo asam urat. Ipakat dengan hai tajak goes. Ju. Goes ju. Masjid haji. Masjid asam urat. Tapi goes hana. Nyamba. Artinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kemana kesehatanmu? Kenapa tidak mau beribadah? Ya, kenapa tidak ibadah? Ini ditanya oleh Allah. Ya, ni. Maka urut hati-hati adanya, kau urut takik benda ni. Urut hati-hati adanya, Mbak. Bukan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal farah. Farah ini waktu kosong. Jadi waktu kosong, kenapa engkau tidak pergunakan waktu kosong? Kalau kita kalkulasi, manusia tidur dengan ibadah lebih dengan ibadah. Kalau tidur, doktor kan sudah mengatakan ini tidur 7 jam, 8 jam, anak-anak 9 jam. Dengar mentang dikurung jam dalam tidur. 24 jam, 9 jam, 8 jam atau 7 jam sudah kita manfaatkan untuk tidur. Ya. Sedangkan untuk ibadah tembayang 5 menit, 5 waktu 5 menit. Kena kedih 3 jam lah Pak, 3 jam 60 menit, 3 jam dah duduk berzikir tu 3 jam. Ya. Yang ibadah 3 jam dibandingkan dengan 7 jam. Nah, umur katanya 60 tahun. Ya. 60 tahun. Dalam setahun kita tidur 7 jam atau 8 jam. Kali je akhirnya tidur kita sudah 20 tahun dah dengar. Dengar 20 tahun dengar. Atau 50 tahun. Ibadah betul, ibadah le tidur ibadah. Ibadah tidur ibadah. Ibadah tidur dengar 20 tahun. Makanya waktu kosong ini akan ditanya oleh Allah, kemana kamu bawa waktumu? Ya. Jadi makanya di dalam kajian tasawuf seorang itu, ini ada di dalam juz 4 ini Pak, Imam Al-Ghazali juga ini ya. Dalam kajian tasawuf, seorang itu nanti ketika melihat maksiat, lihat maksiat, yang pertama itu dimaafkan oleh Allah. Kenapa dimaafkan? Karena tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Jadi ketika dia keluar, roh kalian maksiat, dia tidak ada pilihan. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih. Kemudian yang kedua, makanya tugas hati itu yang pertama dia tak kalau maksiat. Yang kedua, dia punya pilihan. Pilihannya begini, lo kalian tube. Ya, Pak. Dia sudah gundah dia, Pak. Kemudian yang ketiga, fatahkumul qalbu, hati menghukum. Lihat saja, tidak ada masalah. Ana masalah, kalian laju deh. Yang keempat, ini baru Pak. Yang keempat, ini apa namanya? Ad-dawam atau al-qasdu, dengan sengaja baru dia lihat. Maka hati itu ada proses sampai 4 kali baru dia dapat dosa. Maka ketika pertama tidak dapat dosa. Ketika kedua enggak dapat dosa lagi, Pak. Kenapa? Karena belum dia lakukan. Dia masih bimbang. Lihat tidak. Yang ketiga, fatahkumul qalbu. Hati ini memberikan apa namanya? Menghukum. Kamu lihat saja, tidak ada masalah, habis dia taubat nanti. Maka yang keempat itu al-qasdu. Ini baru dia. Lihat. Ketika itulah hukum baru berlaku untuk dia. Maka ketika kita ini baiklah menghayal. Ketika menghayal, kita akan punya ikhtiar, pilihan-pilihan. Di sinilah syaitan akan masuk nanti, Pak. Ketika pertama syaitan tidak bisa masuk dia. Ketika kedua ada pilihan, lihat tidak. Ketika itulah syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mengatakan, "Ne kalian mentong wali syaitan, Pak. Umur kan mentong panjang. Pada umur je nak. 20. Rasulullah mentong meninggal 60 lah. Mentong. Kalian mati je. Pegak je mati. Oh, gaji berharapnya, Pak. Jadi artinya jangan buka kesempatan sedikit pun kepada syaitan ini, Pak. Jangan buka. Makanya ketika kita ingin berinfak, bersedekah, infak lagi baik dang lunjuk baik. Ibu kali syaitan baik dia jo. Jangan cukup kan tak syaitan, Pak. Oh, maka perlu tengok dah dalam ni, Pak. Ni, Pak. Jadi makanya ketika bangun tahajud begitu juga, tengah malam dah berdah, nyampe dah dulu lah. Jak temayang pube. Itu kata-kata jak pube, pergi atau tidak, membuka kesempatan syaitan untuk ikhtiar kita, Pak. Jadi syaitan mengatakan enggak usah saja. Maka banyak orang yang bangun tengah malam hanya temayang tahajud. Habis ibadah yang najis di luar. Hilang. Ada juga orang sudah ambil wudu,
Kemudian tidak jadi juga salat. Makanya ketika bangun langsung ambil wudu terlepas, bedah, baca doa, baca wudu. Baik apa ni, Pak? Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga syaitan takut sekali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cukup ya syaitan ke Umar. Umar kalau ingin berbuat sesuatu, nak ada dia tanya tolak dulu, Pak. Bedah jak. Hom jak masjid. Hana jak. Jak jino bube. Jak bube. Hana, Pak. Ini kalau sudah begini, ini membuka kesempatan syaitan untuk menggoda. Makanya ketika Umar lewat satu jalan, syaitan akan mencari jalan lain. Maka Umar lewat retno je, tanya ret lain. Ya, ketika syaitan berada di masjid, dia ingin goda manusia, lihat Umar, ibnu mundur, maka Umar. Makanya syaitan itu ketika lihat Umar berjalan satu jalan, dia akan lewat jalan lain. Menyo katanya, lewat satu jalan, ipi cerok dia, Pak. Ipi pulang cerok dia, Pak. Ipi cerok dia, Pak. Menyo Umar ibnu, syaitan ibnu. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Oh, ini ada lagi nih, Pak. As-sihah, al-farah, amnu itu keamanan. Artinya apa? Kita selama ini aman, tak ada apa-apa. Kenapa tidak salat? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak itu? Ya, lain ketika penjajahan, masa penjajahan di rumah ini jajah. Ya. Atau tidak bisa lakukan ini, tidak bisa lakukan itu. Jadi makanya dalam kondisi apapun, ini ulama mazhab 4 itu sepakat. Dalam kondisi apapun salat itu wajib dilakukan. Kemayangnya wajib. Hana itulah umatnya wujud, hana temayang, hana salat wajib. Walaupun seorang itu ditahan di dalam WC. Ya. Jadi makanya nanti coba lihat nanti dalam fikih fikih 4 mazhab boleh juga, atau dalam fikih Islami wa adilatu yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi beliau mengatakan ulama mazhab itu sepakat salat itu wajib walaupun dalam kondisi apapun. Dalam kondisi perang wajib. Bahkan jalan rukbanan, sambil jalan juga, sambil naik kendaraan juga salat. Walaupun di dalam WC sekalipun tempat najis. Jadi makanya dalam tempat najis itu kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, seorang wajib salat di situ. Ketika dia sujud enggak usah kenakan jidatnya gitu karena najis semua di situ. Tapi dengan syarat kata Imam Syafi'i, setelah itu dia harus mengulang salatnya. Ulang salatnya kata beliau. Artinya apa? Itu cuma menghormati waktu salat saja. Jadi artinya setelah dia dikurung dalam WC itu selama sebulan, maka setelah keluar diulang semua salatnya kata Imam Syafi'i. Karena salat tadi tidak sah. Itu sebagai ini saja. Tapi kata imam lain salatnya tetap sah karena dia sudah melakukan kewajiban dia walaupun di dalam WC sekalipun. Ya. Dah nak istilah nyolang WC hana wajib mayang ini. Wajib di mana pun wajib. Ya, nih. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Oh ya. Jika perintah Allah itu diberikan kepada kita, iya. Tapi itu kan sudah include. Iya. Include syarat itu. Iya. Pakaian. Iya. Iya. Seperti sekarang kita bisa ada air, ada dinamo. Iya. Ada pam. Iya. Kan ada finansialnya. Iya. Dan di sini kita hubungkan seakan-akan harta itu tak perlu. Iya. Tak perlu berlomba-lomba. Iya. Bukankah arah harta itu aktif misalnya waktu enggak. Iya. Jadi ada hubungan harta karena perintah Allah itu sudah include semua. Iya. 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 Ada semua. Iya. Kita tanggapi dengan pahaman tadi. Iya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah adalah taat. Ini dalam tafsir Ibnu Arabi, taat badaniyah namanya. Seorang taat secara badan itu dengan apa? Dengan salat. Kenapa digandengkan dengan aqimus shalah wa atuz zakah? Bayarlah zakat. Ini namanya taat maliyah. Seorang itu taat maliyah, maka hartanya itu diinfakkan. Apakah tidak boleh seorang mengumpulkan harta? Ya, ini jangan salah kita. Ya. Dek, begah rumah penuh haji kumpul harta, kekah nak ajak kerja le lu. Hana yang mekat le, saya nak mau ini lagi, nak mau itu lagi. Ini juga salah ya. Jadi maksud Allah di sini, kita dengan mengumpulkan harta itu lalai, Pak, lalai ibadah. Ya, lalai ibadah. Tapi apakah boleh? Ini bagaimana menyikapinya, Pak? Ini kita sikapi begini. Di dalam kitab Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub, kemudian ada kitab beliau lagi Ihya Ulumuddin, kemudian ada kitab beliau lagi Minhajul Abidin, Pak. 3 saja kita ambil. Jadi kata Imam Ghazali, boleh kaya tidak ada masalah. Seorang boleh kaya, tetapi harus zuhud. Ya, nampak. Zuhud itu bagaimana? Zuhud itu tidak memasukkan hartanya itu ke dalam hati. Anda betul dalam hati, Pak. Ya. Kalau istilah Imam Ghazali begini. Seorang itu kalau sudah bisa menyamakan baina zahab
baina dhahab wal hajar fahuwa zuhud. Seorang sudah bisa menyamakan antara emas dan batu, itu sudah zuhud ya. Ini makna filosofinya apa? Makanya ada beberapa makna filosofi di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang perlu kita kaji, Pak. Apa maksud Imam Ghazali sebenarnya? Rupanya begini. Ini kita kalau ada batai, Pak, kan batai cincin ke ni, Pak. Batai-batai yang nanya kan, cok tu dibagi-bagi di BKM masjid, Pak. Ya. Jadi bagi-bagi. Nya apa? Tapo-tapo apa batai-batai luang, tapo-tapo ikan. Lah tu batai. Supaya menghormati kayaknya cok je batai. Sehingga sampai ke rumah kita letakkan di atas televisi, Pak, batu itu, Pak. Besoknya hilang batu itu, Pak. Lah biarin aja. Besok kan dikasih lagi. Ya. Besok dikasih lagi kalau kita salat di Masjid Jasdam itu dikasih lagi batu itu lagi. Ya. Kalau seorang bisa melakukan itu pada hartanya, emasnya, dia sudah zuhud. Ada emas sekarang, hilang emas dia. Nah, tinggal hijau oleh Allah. Ini besok dikasih lagi. Hilang kendaraan, besok dikasih lagi oleh Allah. Ini zuhud namanya. Berarti dia sudah zuhud. Ya, nyohana ni, Pak. Gadah kendaraan siapa? Kata yang Pak gadah bak Jasdam gadah. Anak teman-teman yang lain lu masjidnya. Anak teman yang lain. Anak semua rudik teman yang lain. Bak masjid lain, anak teman yang lain, anak teman yang lain. Nyoi rumah Honda tembayak. Ya, Pak. Itu artinya harta sudah dimasukkan ke dalam hati dia. Perhatikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana Utsman bin Affan ketika dia infakkan hartanya, "Jom laju, ambil kebun saya Rasulullah. Enggak masalah, nanti ada lagi." Makanya ada sahabat Rasulullah itu dia berinfak makin ganti, makin kaya, Pak. Makin kaya terus, Pak. Hartanya enggak pernah dimasukkan dalam hati. Utsman bin Affan tidak pernah protes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahun kemarin kan sudah saya infak 1000 ekor unta, kan cukup jaya, bukan adalah kelom." Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Dia terus memberikan harta dia terus bertambah. Min haitsu la yahtasib. Ya. Kan kita pernah cerita ada seorang sahabat ketika itu siapa namanya? Amru siapa itu yang dia itu sangat kaya sekali kata Rasulullah, dia itu yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dalam hadis Nabi, beliau salah satu sahabat yang terlambat masuk ke dalam surga. Didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Takut juga dia. Akhirnya apa? Disedekahkan semua hartanya. Waktu itu ketika pulang dari musim haji, kan korma tidak ada yang mengurus. Ya, korma di Madinah tidak ada yang mengurus. Itu perjalanan haji dari Madinah ke Mekah itu kan jauh sekali, Pak. Jauh dari Dino dah jauh Medan ni, Pak. Dah jauh Medan. Nyenjak lam dapat dengan unta. Terus unta kan sama lagi dia yang dapat. Ya, ni, Pak. Pulang pergi itu berapa hari, berapa bulan. Ya. Ketika pulang, korma orang-orang Madinah itu sudah busuk-busuk semua. Hanafu ablo. Ketika itu Abdurrahman bin Auf, ini kesempatan saya untuk memiskinkan diri saya. Saya beli semua korma busuk di Madinah ini. Ya, Ibrahim, semua saya beli. Orang-orang Madinah merasa, alhamdulillah ada juga yang beli korma kami. Untung sekali. Abdurrahman bin Auf, untung sekali ada mereka. Saya bisa memiskinkan diri saya. Dia beli semua korma busuk itu, Pak. Orang Madinah sudah berpikiran ini kita jual pun nak laku ini. Saya beli dengan harga nomor 1 kata beliau. Nyo ajwa, Pak. Nyo dengan ajwa. Harga ajwa. Walaupun korma bro, walaupun ajwa lo bayu. Setelah dikumpulkan, Abdurrahman bin Auf, saya sudah miskin sekarang. Rupanya di Yaman itu, ya, Yaman itu dilanda penyakit. Penyakit ini tidak bisa sembuh kecuali dengan korma busuk. Dengan korma busuk. Akhirnya persediaan korma busuk kurang, tak ada lagi. Raja Yaman mengatakan, coba cari di Madinah. Akan saya beli korma itu 10 kali lipat dari harga aslinya. Dan harga paling tinggi saya beli 10 kali lipat dari harga yang tinggi. Jumpalah korma tak ada sama orang lain kecuali sama Abdurrahman bin Auf. Minta sama dia beli. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kaya lagi, Pak. Kaya loh. Ya, ini akibat apa? Dia nak masukkan ke dalam hati, Pak. Nyo kata nyo pandai sedekah masjid 7 juta, 5 tahun dengan dah. Hai kali dong bantu masjid 7 juta. Kalau lu bantu 7 juta, itu mula hati. Itanya hai kibana rencana bantu masjid, kalau lu bantu 5 tahun kali bantu nunggu 7 juta, kalau lu bantu. Tinggal ingat juga ya, Pak. Tapi kampung hidup pun yang bantu masjid 7 juta ya. Ya, kaum muslimin sedang dimain dirahmati Allah. Jadi artinya bukan tidak boleh, harta itu bukan tidak boleh. Artinya dikhawatirkan oleh Allah. Ya, dikhawatirkan oleh Allah. Nanti gara-gara kita banyak harta itu kita lupa ibadah seperti saklap. Makanya Rasulullah ini ada di sini mungkin ini. Oh, enggak ada, bukan di tafsir ini. Apa kata Rasulullah? Ana laisa minad dunya, kata Rasulullah. Hadis ini hadis sahih. Ana laisa minad dunya, saya bukan bagian dari dunia. Wa dunya laisat minni, dunia bukan bagian dari saya, kata Rasulullah. Ya. Apa maksud Rasulullah? Saya bukan bagian dari dunia. Saya hidup ini bukan untuk mengejar dunia, kata Rasulullah. Bukan bagian dari saya itu. Itu kecil sekali, kata Rasulullah. Wa dunya laisat minni, dunia itu bukan bagian dari saya. Apapun yang ditawarkan kepada saya, nak mau
saya, kata Rasulullah. Ya, nak mau saya. Karena ada apa? Ada suatu hal yang lebih besar lagi daripada ini. Ya, ni Pak. Ibaratnya bino Pak. Makanya cara manfaatkan dunia bino. Nyo lagi kawi kan, tak drop engkut, ya, engkut. Yang tak drop akhirat tapi melalui dunia ada drop apa? Tak infak seribe, tak infak. Kan yang seribe kan dilipat gandakan oleh Allah. Kan berarti untuk seribe akhirat seribe kon, Pak. Kalau kita menginfakkan 1000, kan di dalam Al-Quran dikatakan berlipat ganda sampai 700 kali, sampai berlipat-lipat kali. Ya, ila masya'a kata Rasulullah. Artinya apa? Manfaatkan dunia ini sebagai umpan untuk mendapatkan akhirat nanti. Nyo katanya kita manfaatkan dunia untuk dapat pengagam, boleh ke? Tak puas nam deme. Mu akhirat nam deme di dunia caci maki le ke? Pekan tak pengut ke? Tak je ke? Tak cok hak ke benda apanya? Artinya manfaatkanlah apa ada sedikit, manfaatkanlah berinfak, bersedekah, bantu orang lain. Nah, lagi kahwin. Artinya apa? Dengan kita bantu orang lain, kita mengharap yang paling besar. Seorang ketika mancing kan harus ada umpannya. Maka ada umpannya. Umpan yang untuk apa umpan? Untuk menangkap ikan besar. Tidak mungkin ikan besar menangkap umpan kecil orang ke ubin. Tidak mungkin hanya kita jauh. Umur pun rayuk dah lagu. Ya. Jadi demikian jawaban sementara. Ya. Jadi artinya kita bukan tidak boleh dengan harta, bukan tidak boleh. Boleh kita, tapi dikhawatirkan. Alhaakumut takatsur. Ini kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sa'labah. Sa'labah bagaimana ibadah sa'labah? Kan luar biasa sa'labah. Artinya apa? Allah ingin mengatakan kepada Sa'labah, kamu dengan miskin kamu ini, kamu ibadah kepada saya lebih luar biasa dengan miskin kamu. Kalau kamu kaya nanti kamu lupa sama saya. Sa'labah, hana ya Rasulullah, hana. Lu makin kaya, makin ibadah, makin jih, makin tegak. Hana Sa'labah. Berapa kali sudah dinikah Rasulullah? Akhirnya apa? Nah, kambing, dijual kambing oleh Rasulullah. Ini kambing. Setelah kambingnya banyaknya, kamu mulai gundahnya. Ini kambing saya sudah makan apa belum? Dia nak fikir lagi diri dia, Pak. Dia fikir kambing ini, Pak. Nyo harta lu bagi ban, dia lampu lu bagi ban, pun naik cok lagi. Jadi dia sudah mengganggu ibadah dia. Sedang salat Allahu Akbar. Maka jadi tidur sedang sembahyang. Nya HP le padumbuh. Gerrrr mutu ni. Kalau nya peng tamong. Kali-kali je Pak. Peng tamong orangnya 5 juta. Nya dah kali-kali blonyo. Kayak ganggu dah nyo dunia ni Pak. Tiba-tiba mutulam dah kena. Kapal peng tepi ni. Nya tebi dia no. Ita mau 5 juta, tebi 6 juta. Berarti kah kurang minta juta. Ya tidak sama yang Allah. Gerr mutulang lah kenapa? Nya dari inang yang tuh nyule. Nah yang pun kedua boleh. Kan artinya sudah mengganggu ni Pak. Jadi artinya dunia ini sudah mengganggu kita dalam ibadah. Makanya ketika ibadah tinggalkan dulu dunia sebentar saja, 5 menit saja. 5 menit benda bertinggai dunia Pak. Sebentar saja. Kenapa kita ketika urusan dunia mau kita tinggalkan akhirat Pak? Mau kita tinggalkan akhirat untuk urusan dunia Pak. Ini untuk urusan akhirat 5 menit saja untuk ibadah. Pulun HP, BJJ, konsentrasi mendang ni Pak. Nah, konsentrasi Allah. Artinya apa? Ketika kita lihat dari garis vertikal horizontal, kalau kita lihat kita sibuk selalu di sini. Tak pernah kita lihat ke atas, ya Allah, drone yang ciptakan lu, yang jauh rezeki ke lu. Tak pernah kita lihat ke atas sekalipun Pak. Kita sibuk dengan bisnis lu pergi banjir kepingin. Habis bisnis ini kamu ni ngai habis. Dia hubungan kata tak pernah dapatnya. Artinya sisihkan waktu 5 menit saja untuk salat subuh, 5 menit saja untuk salat pun. Paling lebih 2 menit. Nyo habis assalamualaikum. Cok HP nyo WA dah mampu guna musuh gering musuh berdeketar. Pulang makanya. Kapan kita ini mau konsentrasi dalam beribadahnya? Ya, demikian. Cukup. Pernah yang tak ada orangnya. Ya, ada. Ya, libur hari ni ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita cukupkan saja. Ya, saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.